Sahabat Lexon, hari ini nanti saya akan ketemu sama salah satu teman lama saya ya. Jadi beliau ini bergerak dulu di bidang MLM sama seperti saya. Akhirnya kita pecah, dia berada di bisnis insurance, terus saya berada di bisnis yang lain, konvensional, properti dan lain-lain. Nah di sini orang ini luar biasa. Dia salah satu orang yang menyelamatkan hidup saya dan keluarga saya. Jadi bagaimana caranya? Saya ingin Anda semua tahu caranya bagaimana mengelola finansial Anda dan bagaimana Anda mempunyai resiko itu nggak ada resikonya. Dalam arti gini, mengunci resiko. Karena apa? Penting sekali manajemen finansial ketika Anda menjalani sebuah kehidupan. Oke, stay tune. Nanti acara ini pasti bermanfaat. Isinya daging semua. Oke, salam action. Halo sahabat Action, salam SNK bersama. Hari ini saya bertemu dengan teman lama saya. Sesuai janji saya tadi, saya ingin sharing bahwa Anda semua perlu tahu ilmu ini. Karena di vlog di Action University ini, vlog saya ini, saya selalu pengen menampilkan sebuah ilmu yang daging, yang bermanfaat buat semua orang, yang intinya Anda semua pasti butuh ilmu ini, teman-teman. Ya, apa kabar Pak Alam? Kabar luar biasa, Pak Saiful. Ini teman saya dulu waktu ketemu di Tiansi, teman-teman. Nah, Tiansi itu perusahaan multi-level marketing ya. Jadi saya dulu bekasnya orang MLM. Tapi jangan salah, orang MLM itu jos-jos loh. Serius. Orang punya mental yang right-click gitu ya. Gede Raising, Rising, mental baja. mentalnya baja. Jadi saya dulu kalau saya nggak ikut MLM, saya nggak bisa jualan kalau sekarang tak terapkan di properti saya, di bisnis saya, Pak. Karena dulu ketika saya belajar di bisnis network marketing, itu benar-benar mental dilatih luar biasa. Walaupun kita sekarang sudah berbeda dunia, Pak. Ya, berbeda identitas, berbeda entitas ya, berbeda dunia. Ya, memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Saiful bahwa memang kami pernah bersama dalam satu industri. Cuma yang unik nggak kayak sekarang. Yang saya tahu Pak Saiful ini sudah mengalami metamorfosis yang luar biasa. Mulai dari penampilannya, cara komunikasinya masih tetap rock and roll ya Pak ya. Selengean, Pak, ya. Masih selengean. Cuma yang membedakan adalah kesuksesan di dalam finansial. Saya banyak dengar tentang Pak Saiful. Ya. Akhirnya ketika kita ngobrol sama teman-teman inti saya, ketemu cerita, kita tergelitik. Gimana caranya kita bisa mengkolaborasi dengan para pengusaha. Dan ternyata memang benar, Pak Saiful ini sudah bermetamorfosis menjadi seorang pengusaha, bukan hanya sekedar pengusaha, tapi memang pengusaha sukses yang beken dan cukup populer, dikenal oleh banyak masyarakat, bukan hanya di Jawa Timur, malah di skala nasional. Nah, jadi akhirnya saya jadi penasaran, Pak. Apa sih akhirnya yang menjadi penyebab Pak Saiful sebagai seorang pengusaha masuk di sini? Ya. Saya sangat bersyukur sekali ketika pertama kali dulu ketemu sama Pak Alam, karena di situ saya jadi ngerti ternyata ilmu saya ini masih kurang. Jadi Anda jangan pernah bilang bahwa walaupun Anda sudah punya aset yang luar biasa, Anda harus terus belajar. Saya punya mentor Pak dulu Pak, namanya Pak Tung Desem. Sampai sekarang saya masih belajar sama beliau. Gitu. Nah, Pak Tung itu bilang dulu itu gini, kalau kita pengen level kehidupan itu kan bagaimana yang pertama Anda mencetak uang, bagaimana Anda bisa menghasilkan uang tanpa Anda punya uang gitu. Terus level kedua itu bagaimana mempertahankan uang Anda atau mengunci resiko supaya uang Anda nggak habis. Ya. Level ketiga, bagaimana membuat uang Anda bekerja buat Anda. Nah dulu ketika saya ketemu dengan Pak Alam, hampir setelah dari Tiansi itu kita sekitar 6-8 tahun lah Pak nggak ketemu sama sekali Pak. Itu saya posisi sudah bagaimana mencetak uang saya sudah bisa. Terus bagaimana membuat uang saya bekerja tanpa saya itu sudah bisa. Tapi ketika saya ketemu, saya diceritakan sebuah produk insurance punyanya beliau. Dia menceritakan tentang produk ini bahwa saya jadi paham bahwa gila. Ternyata saya lupa pelajaran yang kedua, bagaimana mengunci resiko. Mengunci resiko. Berarti ibaratnya kalau saya nggak mengunci resiko ini, itu aset yang saya kumpulkan selama hidup saya itu bisa habis semua Pak. Berarti seberapa pentingnya Pak buat seorang pengusaha arti sebuah mengunci risiko? Ya sangat penting sekali Pak. Makanya banyak saya ngomong banyak pengusaha itu kan bilang bahwa saya beruntung nih, hidup saya beruntung. Saya termasuk dalam hari ini ketika ketemu dengan Pak Alam, saya beruntung. Karena apa? Saya sudah siap. Yang namanya keberuntungan itu kan pertemuan antara kesiapan ketemu dengan peluang, teman-teman. Banyak orang berangkat dari bawah, punya aset banyak, nol lagi gara-gara resiko terjadi. Contohnya sakit kritis dan contoh lihat aja artis-artis, ya enggak Pak? Ya. Mereka sudah punya aset banyak. Penghasilan ratusan juta. Oke, nama sudah jadi. Nama sudah jadi. Tapi perhatikan kayak artis-artis itu yang sudah kena penyakit cancer atau apa itu, selesai semua Pak. Asetnya dijualin. Ya. Paham ya? Nah, saya tidak ingin Anda, teman-teman, ini ilmu ya, Anda pakai bagus, nggak pakai terserah Anda, yang merasakan hidup Anda sendiri. Saya hanya membagi sharing ilmu tentang pentingnya Anda punya kecerdasan finansial. Nah, di sini contohnya, maksud saya gini Pak Alam,
saya pengen bagi sama teman-teman bahwa jangan sampai Anda semua yang menonton ini, Anda kerja keras mati-matian seumur hidup Anda, punya duit banyak, tiba-tiba duit Anda ini beralih ke seseorang atau beralih ke instansi, entah rumah sakit, entah apa, atau Menjadi rumah milik Anda yang menjadi milik yang lain karena Anda tidak punya pengunci resiko. Nah, pengunci resiko itu asuransi, teman-teman, maksudnya. Oke. Nah, jadi asuransi ini salah satu instrumen ya Pak ya, salah satu instrumen untuk yang Anda sebagai pengusaha Anda sangat menghargai ini. Karena apa? Pengusaha itu paling takut bukan mati Pak. Yang ditakutkan pengusaha itu ya aset yang dia kumpulkan habis Pak. Nah, itu coba kalau dulu saya nggak ngerti tentang produk insurance ini, selesai teman-teman. Tapi alhamdulillah nih, sekarang saya sudah sikat semua Pak, dalam arti proteksi semua aman, aset ini sesuai dengan jumlah hutang dan lain-lain, sehingga posisi kita aman nih sekarang. Nah, justru yang menarik adalah karena saya masuk di dalam salah satu dari lebih dari 100 perusahaan asuransi yang mempunyai nama bermacam-macam. Nah, kenapa Pak Saiful tentu Pak Saiful sudah pernah ditawari asuransi bermacam ragam. Yes, betul. Nah, tapi kok akhirnya memilih bersama kami, kira-kira apa yang menjadi pertimbangannya, Pak? Oke, jadi gini teman-teman. Kalau kita mau bisnis, kita harus ngerti caranya. Sama Anda kalau pengen mempunyai level hidup yang luar biasa, Anda harus ngerti cara mengelola finansial Anda. Nah, berarti Anda nggak sebenarnya gini. Berarti level kedua proteksi semua asuransi bagus Pak. Semua asuransi bagus kan gitu. Tapi sama kayak Anda melihat sebuah saham, semua saham bagus. Tapi kalau mau membeli saham, Anda mau pilih mana? Saham blue chip atau saham yang biasa? Anda harus ada analisis fundamental sama teknikal kan? Betul. Sama, ketika saya mau membeli sebuah produk asuransi, saya lihat analisis fundamentalnya apa, perusahaannya seperti apa, company profile-nya seperti apa. Nah, berarti itu, Pak, bagi pengusaha company profile itu penting ya Pak ya? sangat penting sekali. Sangat penting. Tuh. Nah, karena kita lihat gini, ketika waktu saya mau membeli sebuah produk yang Pak Alam tawarkan waktu itu saya gini. Saya lihat dulu company profile, karena kan banyak nih Pak. Kasus-kasus asuransi yang gagal bayar itu kan juga banyak tuh. Iya, betul sekali. Nah, di Indonesia. Karena apa? Ya sama kalau Anda membeli sebuah saham, tiba-tiba sahamnya langsung hancur di Rp50. Nah, karena fundamentalnya nggak jelas Anda betul, gitu. betul. Dan inilah yang saya lihat yang menjadi salah satu sebab berdasarkan pengalaman saya selama 7 tahun ya di industri asuransi ini. Perusahaan asuransi yang entah namanya apapun, yang namanya janji jiwa barangkali, yang namanya bumi bola, apapun namanya ya, yang Indonesia Raya, banyak kasus-kasus dan saya amati Pak, 99% mereka ini salah beli. Yang kedua, mereka ini salah informasi. Rata-rata mereka menganggap asuransi adalah sebuah investasi. Asuransi adalah investasi, asuransi adalah satu strategi untuk memperbesar aset yang sudah dia punya. Nah, sehingga akhirnya pada waktu tertentu kecewa nih, nggak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Mereka tidak tahu bedanya antara withdrawal dengan yang namanya proteksi aset. Kira-kira begitu, Pak. Nah, sekarang kita belajar di dunia yang berbeda. Kenapa kok Pak Alam memilih Allianz sebagai perusahaan untuk mengamankan asetnya Pak Alam dan membantu orang untuk bisa mempunyai aset yang aman juga? Gimana, Pak? Saya ingat dari mentor-mentor internasional saya juga bahwa kriteria di dalam mengambil keputusan itu kita kenal dengan istilah 5 pilar, Pak Saiful. Jadi pilar pertama seringkali diabaikan, yaitu yang namanya reputasi perusahaan. Jadi saya ingat bahwa ketika saya ketemu dengan teman-teman, Pak, asuransi itu warnanya kan macam-macam, ada merah, kuning, hijau gitu kan. Nah, apa yang membedakan Allianz dengan yang lain? Satu kata, dia adalah perusahaan asuransi yang terbesar dan yang terkuat di seluruh dunia. Itu Pak. Terbesar Pak ya? Terbesar, bisa dicek di mana? Di list Forbes, teori tanpa bukti omong kosong. Yes, betul. Kita bisa lihat di Forbes.com ya. Itu semua lengkap, detail Pak. Masuk di 500 perusahaan terkaya. 500 perusahaan terbesar di dunia. Dan perusahaan Forbes yang masuk di sana, perusahaan-perusahaan Indonesia yang masuk di Forbes, itu yang number one, itu masih perusahaan perbankan Pak. Number one Pak ya? Yang number one perusahaan perbankan, dan itu ratingnya jauh di bawah Allianz. Allianz ratingnya itu ya kisarannya sekitar 20 besar. Yang perusahaan Indonesia yang dari dunia perbankan ya kisarannya sekitar 300, 400. Masih jauh Pak ya? Sangat jauh. Berarti secara keuangan ngeri ya Allianz ya? Justru itulah Pak. Kenapa saya kok memilih Allianz? Oke. Saya kepingin menyandarkan masa depan saya pada dinding yang tepat. Jadi kalau teman-teman pengusaha seperti Pak Saiful nih ngambil asuransi, asal ngambil ya selesai Pak. Jangan asal ambil. Ambillah yang terbaik. Betul. Oke. Itu yang pertama tadi apa? Company profile Pak ya? Company profile Pak. Nah, terus kalau saya lihat ya ketika saya ke luar negeri, saya juga sering lihat kok Pak. Dalam arti sponsor Allianz itu bahkan dia nyponsorin di kayak Formula One. Formula One itu kan mahal sekali Pak. Itu
bukan hanya sekedar mahal, tapi kalau nggak punya reputasi nggak bisa. Iya betul. Dan yang terbaru sekarang Allianz menjadi sponsor utama dari Paralimpik. Olahraga orang-orang yang disabilitas, punya gangguan kakinya patah, tangannya buntung. Dan itu menunjukkan bagaimana perusahaan ini established kuat di seluruh dunia, Pak Saiful. Oke, jadi itu salah satunya teman-teman. Jadi ini Anda ilmu ini Anda serap, Anda gunakan untuk eksekusi, dalam arti mengeksekusi gini. Untuk mengamankan finansial Anda, yang jelas untuk keluarga Anda atau untuk Anda itu kan jangan main-main. Jadi Anda harus pilih produk-produk yang terbaik gitu ya. Nah, jadi biar apa namanya Anda itu yang Anda kumpulkan selama ini untuk aset Anda biar aman, tidak ada risiko yang besar gitu. Karena kalau saya lihat sendiri itu salah satu faktor juga ketika saya lihat sebelum saya waktu dulu presentasikan itu, saya kan nggak langsung beli kan, saya pelajari fundamental karena juga proses mengambil keputusannya ada prosesnya teman-teman. Untuk mengambil keputusan tadi, akhirnya saya sempat searching bahwa bener nggak sih apa yang dikatakan beliau. Data mengatakan memang luar biasa. Ya. Akhirnya saya mengambil keputusan, oke, secara fundamental ini perusahaan kuat, yes, kita eksekusi. Sehingga saya berada di, ingat ini ya, level pertama adalah menghasilkan uang, yang kedua mengunci resiko supaya uang Anda nggak habis, aset Anda nggak habis, yang ketiga bagaimana membuat uang Anda bekerja buat Anda. Jadi saya langsung mengunci karena saya yang kedua ini nggak punya dulu. Begitu saya punya, selesai, saya lebih fokus untuk mencetak aset yang lebih besar lagi, Pak. Oke. Karena pengusaha gini, hidup ini kita nggak ngerti resiko terjadi kapan, kan betul Pak ya? Ya, oke. Jangan sampai kita memulai bisnis, baru ngumpulin sampai tengah-tengah, belum dream kita belum selesai kecapek, goal kita belum selesai, tiba-tiba resiko terjadi. Sehingga uang yang kita kumpulkan selama ini pindah semua, Pak. Oh my God! Jadi menguap gitu ya? Menguap, saya nggak mau itu terjadi gitu. Sehingga begitu saya mengunci resiko aset saya, jebret, fokus saya lebih enak. Karena saya ingat waktu Pak Tung dulu bilang sama saya, mentor saya ini, Tung Desem itu, kamu wajib punya asuransi. Karena apa? Itu untuk mengunci resiko Anda. Itu Anda, uang kecil Anda membeli uang besar. Oke. Jadi jangan sampai uang yang besar kita kumpulin habis masuk ke rumah sakit, masuk mana, karena inflasi di dunia kesehatan jauh lebih mahal daripada inflasi yang terjadi di dunia makanan, di dunia kita seperti ini, Pak. Berarti kata kuncinya adalah uang kecil bisa membeli uang besar. Membeli uang besar. Iya. Dan saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Saiful ini bisa mewakili cara berpikir para pengusaha yang sukses, teman-teman. Nah, akhirnya saya mikir gini, Pak Saiful ini kan di dunia properti itu. Iya. Ya, di dunia properti apa bidang apa aja Pak yang kuliner? Yang menurut Pak Saiful relevan nih? Saya masuk di kuliner. Saya punya perusahaan kuliner, perusahaan bahan baku, terus properti. Ya, terus saya punya investasi juga di beberapa bisnis private company, saham, forex saya juga main. Jadi semua instrumen investasi untuk menjadi bebas secara finansial saya lakukan semua, Pak. Dan itu ada beberapa bisnis saya yang sudah autopilot, sudah bekerja sendiri gitu. Sehingga saya sekarang fokusnya bagaimana membuat usaha ini semakin gede. Tapi saya nggak terganggu dengan resiko-resiko yang ada. Berarti apakah program atau proteksi income ini bisa diterapkan di semua bidang usahanya Pak Saiful? Semua ya Pak? Semua, karena resiko itu tidak milih-milih gitu. Jadi resiko itu terjadi sama Anda nggak milih. Kalau Anda miskin, Anda kaya, Anda jelek, Anda ganteng, resiko itu nggak milih-milih. Kalau waktunya itu terjadi di Anda nggak siap, ya selesai. Itu Pak. Karena ini ilmu penting ya. Anda pengen kan punya hidup yang beruntung ya? Ya jelas. Karena ada patah bilang, orang pinter kalah sama orang beruntung ya. Iya nggak? Iya. Anda S1, S2, S3, S4, S-Teller dan lain-lain itu masih kalah sama orang yang namanya beruntung. Betul. Nah sedangkan ketika saya belajar, yang namanya keberuntungan, itu ada caranya, nggak asal orang jadi beruntung itu nggak asal Pak, ada benang merahnya. Saya punya teman tuh yang mereka itu kaya luar biasa Pak, di atas saya luar biasa, punya pabrik dan lain-lain ya. Nah mereka saya gali informasi, saya seling makan malam sama orang-orang tersebut, saya tarik benang merahnya, ternyata mereka punya satu konsep yang sama supaya mereka hidup beruntung. Yaitu beruntung adalah pertemuan antara kesiapan ketemu dengan peluang Pak. Kesiapan ketemu. Nah kalau kita nggak siap, ada peluang datang ya kita nggak bisa beruntung. Nah sama halnya, banyak nggak orang yang ditarik nih di dunia asuransi nih Pak ya? Ada yang orang bilang, arek iku rek gak beruntung uripnya, wis sugih, kerja keras, saiki jadi miskin maneh. Karena apa? Karena bapaknya sakit, karena ibunya sakit, uangnya habis buat ngurusin bapaknya yang sakit. Gak beruntung deh orang tersebut. Orang gak beruntung ini karena dia tidak siap. Nah hari ini Anda belajar tentang kesiapan itu. Tahu informasinya itu menandakan Anda siap, membangun kesiapan. Coba kalau waktu itu orang tersebut punya proteksi income, Pak. Ya enggak? Ya, betul. Sehingga hal itu
tidak mungkin terjadi sama dia. Karena apa? Asetnya tidak akan terjual karena ada proteksi income-nya. Sehingga orang tersebut bisa dikatakan, oh masih beruntung kan. Oke. Jangan sampai teman-teman yang ada di sini semua sama. Anda tidak beruntung karena Anda tidak siap. Ya. Makanya bangun kesiapan dengan apa? Dengan belajar, ketemu dengan orang-orang hebat, sharing. Ya silaturahmi kayak gini kan kita nambah rezeki juga ya Pak ya. Nah, jadi bagi saya setuju dengan yang disampaikan Pak Saiful tentang pentingnya kita kesiapan, dan salah satu bentuk kesiapan itu adalah kita perlu membuka pikiran kita untuk belajar. Kan kira-kira gitu Pak? Yes, betul. Jadi saya lihat di sini peluangnya bukan cuma memproteksi income kita, tapi juga ada peluang bisnis juga kan Pak. Ya. Yang saya lihat kan kenapa Pak Alam memilih industri asuransi ini untuk menjalankan ini Pak. Kalau saya kan gini, kan properti juga ada dan lain-lainnya ada. Ya, betul. Terus kenapa Pak Alam kok milih industri ini Pak? Ya, ini yang menarik. Iya. Anda tahu rambut saya sudah putih, jadi saya nggak mungkin main-main dengan waktu saya. Oke. Saya mau menyandarkan sisa waktu saya ini untuk sesuatu yang bermanfaat, berharga untuk banyak orang. Nah, semua orang paham bahwa kalau mereka punya asuransi, mereka jauh lebih nyaman. Betul. Tapi saya jujur apa adanya mengatakan itu merupakan sebuah solusi yang sifatnya temporary, Pak. Oke. Bukan merupakan solusi permanen. Betul. Ketika mereka sudah punya proteksi, bahwa proteksi mereka ini sebenarnya ya bisa habis juga. Oke. Kalau anaknya itu banyak, punya warisan besar, ya cepet habis juga. Apalagi kalau mereka ini orang yang cerdas, boros Ya, gitu kan. betul. Nah, gimana ya caranya agar kita ini membutuhkan dana itu tidak akan pernah habis. Nah, saya mulai melihat mengkolaborasi antara industri asuransi ini menjadi bukan hanya sekedar kita konsumen, tapi kita menggunakannya untuk melindungi aset yang sudah ada. Oke. Dan di dunia asuransi memang produknya dan masa depannya bukan kaleng-kaleng, Pak. Iya, betul. Ya, seperti yang tadi saya bilang, perusahaan top nomor 1 di Indonesia yang masuk di Forbes kan perusahaan perbankan. Iya. Nah, pertanyaannya, bank mana yang nggak jual asuransi? Oh iya. Pasti ada di balik itu, ada udang di balik batu pasti kan, Pak? Karena semuanya betul juga ya. Karena Anda mau jadi marketnya asuransi atau Anda menikmati marketnya itu Pak ya. Dan saya rasa yang namanya pengusaha pasti terhubung dengan perbankan. Pasti semuanya. Karena perbankan itu juga semacam kayak memberikan fasilitas perlindungan dalam bentuk asuransi. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya nih langsung nggak melalui bank nih, kita bisa mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan perusahaan top dunia. Langsung Pak ya? Langsung. Dan itu disertifikasi, dilindungi, bahkan bisa diwariskan. Bukankah itu menjadi satu strategi diversifikasi buat para pengusaha, Pak? Betul, itu peluang juga Pak. Peluang juga. Itu makanya saya juga, ada bisnisnya enggak Pak? Ada. Ya wis ambil sisan bisnisnya. Karena saya melihat, saya nggak milih-milih. Dalam arti gini teman-teman, yang penting kalau saya itu gini, saya punya prinsip bahwa show me the money gitu. Terus yang bukan cuma show me the money aja, tapi yang bermanfaat, punya produk yang bermanfaat buat orang lain. Nah, jadi saya properti saya sikat, kuliner saya sikat. Pak Alam nawari proteksi, saya ambil karena saya butuh, semua orang butuh. Ya. Terus saya tanya, ono duitnya enggak? Ono, ya milah sisa langsung. Sekalian. Nah, saya rasa para pengusaha yang sudah sukses kayak Pak Saiful nih, selain beliau punya hasil yang baik, tentu saja dengan hasil yang baik akan membuat kita menjadi lebih baik kualitas hidupnya, betul Pak. Nah, spirit dari asuransi inilah yang membuat saya merasa berada di tempat yang tepat. Kenapa? Karena motivasi masuk di asuransi adalah secara sengaja kita meniatkan untuk menolong orang lain. Yes. Bahwa kita ini misinya itu tolong menolong dalam kebaikan. Jika kita ikut asuransi kemudian kita sehat, berarti kita bersyukur. Tapi kalau ternyata kita ikut asuransi atau punya usaha tiba-tiba kena risiko sakit, maka peserta lainnya saling menolong. Nah, bukankah ini satu hidup yang berkualitas, Pak? Yes, betul sekali, Pak. Itu impian semua orang kan bermanfaat buat orang lain. Betul, karena katanya sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Karena kalau Anda, contohnya gini, ketika Pak Alam waktu tersebut nggak menawarin saya kan nggak ngerti namanya mengunci resiko waktu itu ya. Saya pikir mengunci resiko itu karena saya punya uang cash banyak, saya punya aset banyak, sehingga sakit paling habis berapa sih gitu. Ya, betul. Nah, tapi ketika saya dikasih pilihan, kamu mau nggak dengan ada kayak gini, wes nggak perlu hartamu entek. Oh, kamu bayarin cuma untrit segini tok, tapi mengover semuanya ini. Oh iya, kenapa nggak saya milih ini? Sekalian. Betul. Waktu itu saya oke lah, saya kunci resiko. Berarti kan Pak Alam ini menyelamatkan hidup saya. Dalam arti gini, dia menyelamatkan bukan cuma hidup saya, tapi banyak orang supaya menghindari banyak keluarga mengalami kebangkrutan secara finansial. Betul, Pak ya. Jadi itu misi teman-teman. Di sini ini nanti kita juga akan belajar, mungkin saya akan sharing banyak di next video juga Pak. Ya, kita akan bikin video berikutnya ya. Luar biasa. Tentang
ya bisnis-bisnis yang lain dan kita kawinkan, karena saya mengkawinkan produknya ini juga ke semua unit usaha saya. Nah, justru inilah yang menarik. Kenapa? Karena kalau yang berbicara itu murni agen asuransi, katakanlah seperti saya, orang-orang itu masih membuat semacam kayak barrier gitu, Pak, membuat jarak. Nah, saya percaya bahwa kalau yang menjadi amplifiernya itu adalah seorang pengusaha yang memang menekuni bidangnya, ini akan bisa menjadi sebuah jalan. Ini akan bisa menjadi sebuah jalan yang betul-betul real. Nah, justru saya berharap melalui Pak Saiful bisa memberikan satu pesan atau tips atau poin-poin utama agar para pengusaha itu di kondisi kayak sekarang ya Pak. Apalagi kayak pandemi gini Pak, ngeri. Gitu. Apa kira-kira yang perlu diperhatikan Pak Saiful? Oke, jadi ini menurut sudut pandang saya ya teman-teman. Kalau bagus pakai, kalau nggak bagus buang jauh-jauh ya. Manfaatnya asuransi itu sangat besar sekali. Ya, saya sempat ngomong sama teman-teman bahwa gini, Anda hidup sekali bermanfaat buat orang lain. Jangan sampai hidup kita cuma sekali dunia ini tidak bermanfaat buat orang lain kan gitu. Nah, tentunya bermanfaat Anda harus punya senjatanya atau produknya atau fasilitas toolsnya, alatnya. Apa yang membuat Anda bermanfaat buat orang lain kan gitu Pak. Oke. Ada yang dengan uang Anda bisa bermanfaat, tapi Anda butuh berapa banyak kan gitu. Ya. Dengan tenaga Anda, dengan senyum Anda, atau dengan ilmu Anda. Nah, saya memilih bahwa saya mendedikasikan waktu saya Pak. Saya juga ngajar saya punya universitas, Action University Pak. Saya mendedikasikan ilmu saya untuk men-sharingkan kepada orang, bermanfaat buat orang lain. Nah, ternyata ketika saya ketemu dengan produknya Pak Alam, ini perlu disebarkan. Karena apa? Di era pandemi ini kita kayak menunggu waktu bakal ketemu namanya COVID. Jadi kita nunggu jadwal kita gitu. Jangan sampai ketika itu terjadi kita nggak punya proteksi. Sehingga aset yang kita kumpulkan karena membutuhkan biaya yang sangat besar, kita jual. Nah, kalau Anda punya aset yang tidak logis, contohnya properti 5 miliar, Anda butuh tepat jual nggak sampai 5 miliar Pak, 2,5 M mungkin lakunya. 2,5 M, Anda kehilangan 2,5 M. Yang 2,5 M untuk biaya cepat sekali habisnya. Jadi jangan sampai itu terjadi sama banyak keluarga, sehingga mending Anda buang uang kecil Anda untuk uang besar, yaitu di asuransi ini Pak. Oke. Nah, rekan-rekan, mudah-mudahan dengan Anda bersama Pak Saiful akan bisa mengetahui bagaimana cara perkawinannya. Yes. Jadi saya akan sharingkan nanti ke teman-teman juga cara mengkawinkan bisnis A dengan bisnis B, cara membuat produk ini menjadi bisa dikawinkan itu kita akan sharingkan lagi, dan mungkin kapan-kapan kita akan juga main lagi Pak ya. Siap. Di kediamannya Pak Alam. Hari ini saya sudah terima kasih sekali, saya sudah berkunjung ke kediamannya Pak Alam ini, ilmunya luar biasa. Saya harap Anda mendapat manfaat banyak dari ilmu ini. Kita akan nantikan di video-video berikutnya teman-teman. Oke Pak ya. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi Pak Saiful. Sukses buat Pak Alam dan teman-teman. Terima kasih.